Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen KPSDMC 2018. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Kompensasi dengan dosen pengampu Ibu Marti Astuti, SEMM. Saya Mary Novitasari, NIM 1861098. Saya Briliani Zainina, NIM 1861102. Saya Fitria Anasofa, NIM 1861090. Saya Ade Rizka Ilmianingsih, NIM 1861097. Saya akan mempresentasikan dengan judul Kompensasi berdasarkan kinerja dan strategi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Apa itu yang dimaksud dengan kompensasi? Kompensasi merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kerja karyawan. Karyawan memberikan loyalitas, tenaga, waktu, keterampilan, dan pengorbanan terhadap perusahaan. Sudah sepantasnya mendapatkan imbalan atau balas jasa yang sesuai. Pada dasarnya, kompensasi tidak terbatas pada upah dan gaji saja, tetapi mencakup balas jasa yang bersifat finansial maupun non-finansial yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Jenis dari kompensasi. Kompensasi finansial. Kompensasi finansial ialah imbalan yang berkaitan dengan pengeluaran uang perusahaan. Hal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang terdiri dari komponen langsung dan tidak langsung. Komponen langsung terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, dan komisi. Sedangkan komponen tidak langsung atau benefit terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam komponen langsung. Ada kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial merupakan bayaran tidak berkaitan dengan finansi atau keuangan seperti pujian, penghargaan, dan pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan sehingga senantiasa memberikan kinerja terbaiknya. Apa fungsi dari kompensasi? Untuk yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberi kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Nah, banyak karyawan yang berprestasi tinggi ini akan mengurangi pengeluaran biaya kerja-kerja yang tidak perlu. Untuk yang kedua, yaitu mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung ikut serta dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari kompensasi. Tujuan dari kompensasi sendiri terdiri dari 4. Yang pertama yaitu menghargai kinerja pegawai. Yang kedua menjamin keadilan bagi pegawai. Yang ketiga, mempertahankan loyalitas pegawai. Yang terakhir yaitu memperoleh pegawai yang bermutu. Strategi kompensasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Salah satu jalan untuk memotivasi karyawan agar dapat diberdayakan seefektif dan seefisien mungkin guna meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan jalan pemberian kompensasi kepada mereka. Hal ini diharapkan dapat membentuk suatu pola hubungan baik antara
dan loyalitas karyawan banyak dipengaruhi oleh besarnya kompensasi. Pada umumnya, pemogokan kerja yang sering terjadi di negara kita ini sebagian besar disebabkan karena masalah upah. Pembayaran kompensasi berdasarkan keterampilan sebenarnya dalam kondisi tertentu dapat meningkatkan kinerja karyawan. Di samping dapat pula membuat karyawan frustasi. Bagi karyawan yang memang memiliki keterampilan yang dapat diandalkan, maka pemberian kompensasi berdasarkan keterampilan akan dapat meningkatkan kinerja. Sebaliknya, bagi karyawan yang tidak memiliki keterampilan dan tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan keterampilannya, maka sistem pemberian kompensasi ini dapat meningkatkan frustasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang